Assalamualaikum Diun. Waalaikumsalam Ani. Gimana nih kabarnya? Aku alhamdulillah sangat baik, very well and Kali ini aku mau ngucapin makasih dulu ya karena kamu sudah bersedia menemani aku podcast hari ini. okay. Kita saling sharing lah Eh, ya. terus ya, terus kita akan membahas gimana sih biar remaja itu bisa bermedia sosial dengan baik. Oke. Aku jawab ya. Gimana nih? Menurut tanggapanmu gimana nih? Kalau aku sih ya, sebagai remaja zaman sekarang, remaja milenial nih, harusnya kalau bermedsos itu harus lebih pintar memilah berita ya. Kalau sekarang kan di medsos itu berita kan banyak banget kan, dan ada yang hoax, ada yang enggak gitu kan. Nah, kita itu harus pintar milih-milih nih. Ini beritanya benar apa enggak, sumbernya benar apa enggak, kayak gitu. Terus kayak untuk contoh kecil nih ya, kita sebagai remaja kan suka tuh ya kayak konten-konten yang di TikTok kayak gitu kan. Nah, pasti kamu juga suka kan TikTok kan kayak gitu. Nah, kayak Betul. aku sih ya kayak lihat teman-temanku itu mereka itu kadang termotivasi sama video-video yang berbagi kayak gitu loh. Kayak konten-konten berbagi kayak oh ternyata mereka itu bisa ya berbagi gitu loh. Kayak aura-aura positif kayak gitu. Jadi uh, menurut aku sebagai remaja milenial juga ya ayolah kita bikin media sosial itu beraura positif. Kayak kita bikin video berbagi atau kita itu bikin video. Menurut aku semakin kesini tuh sosmed itu semakin canggih kok. Jadi nggak terlalu ke TikTok juga, nggak terlalu ke Instagram juga. Terus di YouTube itu juga pasti banyak kan ya kayak gitu. Jadi ya kita ngambil yang positif-positif aja lah. Yang negatif itu kayaknya dikurangin aja. Kayak sensasi-sensasi di TikTok itu kan banyak ya. Jadi kalau menurut aku itu karena aku tuh ngambil netralnya aja ya sebagai remaja yang berpendidikan pasti oh ini bagus nih berpendidikan daripada yang hanya menimbulkan sensasi seperti itu kan. Nah kalau kita sih kalau aku ya aku kalau menyikapi seperti itu ya cukup oh iya ternyata bisa dilihat orang yang berpendidikan sama orang yang hanya mencari dengan tanda kutip sensasi lah ya. Itu kalau aku sih kayak gitu, ngambil positifnya aja lah kalau aku. Kalau menurut kamu nih, gimana kalau menjadi remaja milenial untuk menyikapi sosmed yang sekarang kayak gitu? Menurut kamu kayak gimana? Lihat media sosial zaman sekarang itu ya agak sih. Banyak orang kan sukanya menghujat. Menghujat itu hanya mereka itu kan cuma tahu di layar kaca, Iya, nggak ngerti, benar. nggak ngerti pribadi sifat orangnya itu gimana. Pokok di mata netizen gimana menurut dia jelek ya udah Iya, langsung mereka komen-komen aja yang negatif kayak gitu kan. juga menurut kamu nih kayak positif positif vibes yang bisa disalurkan dalam bermedia sosial itu kayak gimana sih? Kan kita pandemi ini di rumah terus ya, di rumah terus. Terus juga jarang lah keluar-keluar. Apa sih kayak positif vibes yang bisa kamu salurkan di media sosial? Contoh kecil gitu apa? Banyak sih ya. Kalau kita nih bermedia sosial kan harusnya menjaga etika lah. Ya, Menjaga benar-benar. etika. Emang kan media sosial kan memberikan kebebasan para penggunanya. Tapi kan bukan berarti bebas pula dalam beretika. Ya, Ya, sebijak mungkin lah para
penggiat media sosial itu pengguna media sosial itu selalu menjaga etika, sopan santun, dan punya sikap yang respect gitu loh kepada orang-orang yang lain. Ya, benar benar. Benar Sekarang banget. kan zamannya juga banyak orang yang suka bikin konten di YouTube kayak gitu. Ya bikinlah konten yang bermanfaat, yang mengedukasi. Kayak misalnya kalian nih punya punya kemampuan apa nih, kelebihan apa dalam diri kalian. Bisa lah kalian membuat sebuah video kayak masak-masak, mungkin kalian ahlinya dalam memasak, jadi kalian membagikan resep-resep makanan seperti itu kan baik juga. Ya, benar-benar. Setuju sih, setuju banget itu. Juga sekarang kan ya benar sih di TikTok juga banyak kan kayak video-video masak kayak gitu. Apalagi di pandemi kan Ya, kayak ya. di tahun lalu itu kayak dalgona itu kan. Ya. Bikin dalgona Tapi terus kan kayak memang kayak gitu kan sesuatu yang tiba-tiba viral kayak gitu kan juga cepet iya, heeh. cepet hilangnya gitu. Mm-mm. Jadi ya harus punya inovasi yang banyak kalau kita mau main media sosial itu. Ya gimana caranya biar bermedia sosial itu kita menyalurkan positive vibes dan bisa menarik perhatian dari netizen gitu Ya, kan. ya. Jadi pasti netizen sekarang tuh pinter-pinter kok. Dimana kalau oh ini positif nih, auranya positif nih, masa aku nggak bisa gitu kan? Lebih banyak kayak gitu sih kalau aku lihat. Jadi kalau dari yang aku lihat kayak oh ternyata kayak berbagi seperti ini dari satu orang itu ternyata yang lain tuh juga ikutan gitu. Oh dia loh kontennya Ya. bagus, pasti aku juga bisa dong bikin konten yang bagus gitu kan. Jadi selain kita meramaikan beranda kita itu kita juga memberi aura yang positif sih, ya nggak sih? Ya. Ya soalnya kan kayak di era sekarang kan yang paling rame kan konten. Kan bikin konten juga bisa buat peluang untuk kita kayak berbisnis kayak gitu, Ya benar-benar. memasarkan dagangan seperti itu kan juga. Kalau aku sih, aku tuh lagi pengen bikin, sebenarnya aku pengen bisnisnya itu di fashion. Ya katanya kamu buka itu kue kayak Iya gitu. pengennya seperti itu kan, karena kayaknya itu lihat di TikTok itu kayak bikin wah ternyata kayaknya menarik banget enggak sih kalau di TikTok itu. Nah, kayaknya itu seperti itu. Cuman ya karena kuliah itu juga masih padat gitu kan. Jadi apa ya yang bikin kuliahku jalan dan bisnisku itu juga jalan gitu kan. Jadi kayak aku lihat konten itu yang menarik itu fashion. Jadi kita nggak terlalu ribet kan kalau fashion itu juga di online itu kan kayak di Shopee di mana itu kan wah Ya ternyata rame cepet banget. banget loh kayak gitu. Terus juga bisnis zaman sekarang itu nggak lihat umur kan kayak kita loh yang generasi muda seperti ini tuh malah oh ayo kita itu bisa loh cari uang sendiri kayak gitu kita itu bisa loh lebih mandiri kayak gitu nggak sih jadi bisa lah Ya banyak meringankan kayak beban. eh kayak contohnya siapa itu yang bikin aplikasi ruang guru itu? Siapa namanya? Belvara ya. Iya Itu kan juga masih muda terbilangnya kan? kalau menurutku sih luar biasa loh dia di umur yang segitu bisa bikin apa ya bukan grup ya apa belajar yang emang ruang guru itu banyak banget loh penggunanya dan bisa milih harga nggak sih kita itu mau paketnya yang berapa Ya, seperti sangat itu kan. efektif sekali dan Kalau menurutku ya remaja zaman sekarang itu kalaupun di era pandemi itu belajarnya itu lebih lebih asik loh karena kayak kemarin tuh aku tuh coba ikutan bimbel online dari kampung Inggris kan viral banget tuh ya Pare ya. Nah itu ya satu ya. bulan itu cuma 49.000 loh Ani. Itu Hah? Satu kelas 300 orang? iya karena kan lewat Zoom kan. Nah itu satu satu room Zoom itu 300 orang loh. Oh.
Jadi Itu sangat media banyak. belajarnya seperti apa itu? Itu media belajarnya lewat Zoom. Terus kemudian ada mentornya kan, selalu kan ada mentor seperti itu. Jadi Ya, kita ya. itu diarahin dari yang karena aku ngambil yang kelas dasar, pengen tahu dulu kan kelas dasar seperti apa. Jadi kita itu cuman diajarin kayak vocab-vocab dasar, terus habis gitu kayak tenses. Jadi teman-temanku itu ada yang dari kelas Kayak 6 SD, terus ada yang SMP, ada SMA, oh, bahkan ada bapak-bapak itu yang umurnya tuh 46 tahun, dia tuh ikut bimbel online itu loh. Jadi, wow, ternyata aku tuh lihatnya, wow, di sini tuh aku belajar, ternyata belajar itu nggak mandang umur loh, gitu. jadi di tempatmu itu nggak ada kayak pengelompokan gitu ya di kelas. Misal di kelasmu kamu kan umur berapa lah? 20 ya. Ya, Jadi nanti di kelasmu itu umur 20 semua kayak gitu nggak ada ya berarti? Semua umur bisa ada masuk sih. ya? Soalnya kan kemarin itu aku itu ikut bimbel itu dari mana? Dari TikTok. Terus kemudian itu Oh, iklan di TikTok. ya iklan di TikTok. Terus kok yang dibuat iklan itu anak kecil ya, bahkan dia itu masih kelas 2 SD loh. Kemudian aku gini, kok dia kelas 2 SD udah lancar banget ya bahasa Inggrisnya gitu. Padahal dia itu ikut kelas dasar. Akhirnya aku memutuskan ikut yang kelas dasar gitu. Nah, ternyata di situ oh, aku kira itu satu Zoom itu 20 orang gitu kan. 30 orang lah paling banyak. Itu enggak 300 orang. Jadi ya apa dari ibu-ibu, bapak-bapak itu kan juga ada loh. Dan dari Iya, iya. mana-mana kayak kemarin itu ada yang dari Jakarta, terus ada yang dari Sulawesi, itu juga ada macam-macam lah, banyak banget temennya itu. Iya, kayaknya aku tahu deh. Itu eh, yang bikin video kan remaja gitu ya. Terus ngajak omong anak kecil gitu kan. Terus yang si anak kecil itu fasih banget bahasa Inggris. Iya, Terus dia itu kayak ditanyain, "Oh, kamu di mana belajarnya? Di kampung Inggris di Pare." Kayak ya gitu kan? benar. Ya, ya, kayak aku ngerti. Ya, ya. Itulah. Eh, ada itunya kah? Kayak tes bicaranya gitu. Kalau sepengetahuan aku ya, kayaknya kalau ikut bimbel kayak gitu tuh, kalau di kampung Inggrisnya langsung, kita tuh bisa milih kayak, aku nih lagi pengen mendalami listening doang, itu ada. Terus aku mau mendalami speaking itu jelek gitu, itu juga ada. Terus ada yang satu paket lengkap, ya ada reading, ada writing, ada listening, kayak gitu, itu tuh juga ada. Jadi kalau sepengetahuan aku sih, kalau buat seleksi masuk itu nggak ada sih kalau kayak gitu. Kayak kamu coba itu speaking dulu kayak gitu kan maksudnya kamu. Itu Ya, nggak ada sih. Kalau yang kemarin aku ambil di bimbelnya itu nggak ada. kan katamu tadi ada dikelompokkan ya, ada yang ambil paket reading, Ya, listening. Kalau kamu ambil yang apa nih? kalau ini kan aku bimbelnya online. Jadi kemarin ini ditanyain mau ambil yang apa, mau kelas apa, kelas dasar atau kayak di intensif bahasa Inggrisnya kita kan ada basic, ada intermediate gitu Ya, kan. ada basic, intermediate. Cuman ambil yang dasar ya kayak basic kayak gitu. Cuman di situ tuh dasar banget kayak kita ngomong hari ini kamu mau pergi kemana? Kayak bahasa Inggrisnya cuman masih kayak gitu sih, masih dasar banget. Aku kan ikut karena metodenya apa sih? Kok bisa sampai yang anak kelas 2 SD itu udah mahir banget gitu loh. Masih ya. Ya, kayak gitu. Oh, ternyata basic lah ini. Jadi yang aku dapetin itu sih vocabnya itu emang banyak banget. Terus juga kita itu nanti kalau ditanyain kamu apa kesulitannya di mana gitu. Jadi kalau aku sih karena aku juga ada bekal ya, jadi fine fine aja sih, nggak ada keluhan apa-apa. Santai lah, jadi asik menurutku mentornya. Jadi sebenarnya banyak ya keuntungan kita bermedia sosial kayak gitu. Ya, banyak Ya banget. contohnya dari kamu ini iklan dari TikTok,
akhirnya kamu bisa mengikuti bimbel bahasa Inggris di Pare. Ya, jadi ya apalagi kalau pandemi gini kan kita lebih banyak di rumah ya. Jadi aku tuh kalau di TikTok itu suka lihat yang kayak buat kue, buat makanan kayak gitu. Terus dan salah satunya yang kemarin itu aku bisa ikut bimbel online itu kayak wow, ternyata aku tuh bisa loh nemuin yang kayak gini gitu. Karena kadang kita itu kalau belajar di YouTube, terus hanya di APK-APK kayak gitu, aplikasi-aplikasi yang nggak ada nuntun kita gitu kan, kadang kita kayak ini gimana ya, terus kayak gimana ya gitu kan. Itu salah satu contoh kecil sih buat bijak bermedia sosial. Oke, terima kasih ya, Hyun. Udah Ya, mau bersedia menemani saya di podcast hari ini. Semoga video kita kali ini bisa bermanfaat bagi banyak orang. amin, amin. Semangat Oke, ya, Ani. Sukses selalu. ya. Oke, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.